Ya, jadi kita melihat tadi ya bahwa pertengkaran-pertengkaran itu sebenarnya ya, kalau kita lihat itu adalah sesuatu yang mungkin umum terjadi di dalam setiap pernikahan. Jadi masalahnya tuh sepele ya untuk satu orang, tapi untuk pasangan itu sesuatu yang sangat mendalam. Itu selalu begitu. Nah, jadi nanti kita akan lihat ya dalam konflik itu tuh sebenarnya itu apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam konflik itu dan kenapa bisa terjadi konflik. Ya, saya mau kasih satu pendahuluan tentang konflik di dalam pernikahan atau di dalam keluarga, ya bahwa konflik itu adalah normal sekali lagi dan terjadi di dalam setiap relasi yang dekat. Jadi kalau semakin dekat relasinya, semakin besar kemungkinan terjadi konflik. Ya, jadi ini satu sebenarnya hal yang good point sebenarnya kalau kita lihat dari sisi apa sudut pandang yang positif itu bahwa konflik itu nggak semata-mata tuh negatif. Kenapa konflik? Kalau Anda hubungannya tuh nggak dekat, nggak mungkin konflik. Ya, saya menemukan ada beberapa pasangan suami istri. Oh, kami tuh nggak pernah konflik. Ya, kami saling mencintai gitu. Udah pasti kemungkinan besar ini nggak baik gitu loh. Ya, nggak dekat lah, bukan nggak baik. Jadi kalau nggak dekat ya terserah ya. Ada apa-apa juga nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau semakin dekat relasinya, ekspektasi kita semakin bertambah terhadap pasangan itu. Ya. Nah, pada saat ekspektasinya tidak terjadi, nah kita merasa kecewa dan akhirnya saling melukai. Ya, jadi konflik biasanya terjadi karena hal-hal yang sepele untuk satu pihak, tapi mendalam artinya bagi pihak yang lain. Kalau sama-sama dianggap sepele kan nggak jadi ribut. Masa gitu aja marah kamu? Masa gitu aja kok tersinggung? Nah, ini ya seolah-olah, aduh ini masalah sepele kenapa diributin? Nah, kenapa dia buat pihak yang lainnya ini bukan masalah sepele, ini masalah prinsip, ini masalah penting. Ya, saya dengan istri saya juga udah menikah 28 tahun ya. Seringkali yang menurut saya sepele, menurut dia itu enggak sepele. Ya, misalnya, ya, ini kalau saya naruh barang gitu ya, kadang-kadang tuh ya nggak pada tempatnya gitu ya, ngambil di mana, taruh di mana. Ya buat saya nggak apa-apa lah ini masa sepele, nah, toh nggak jadi masalah nanti juga saya beresin lagi. Tapi buat dia itu masalah yang besar karena buat dia dari dulu terbiasa ya untuk semua tuh organize gitu loh. Kira-kira seperti itu. Dia bisa bisa ribut. Tapi sebenarnya konflik itu dapat membuat relasi lebih intim, bisa juga menyebabkan keretakan hubungan. Nah, jadi kita harus melihat tadi dari sisi yang netral. Bahwa konflik itu tuh adalah netral ya. Konflik bisa berakibat baik, menjadi hubungan jadi lebih akrab karena kita lebih mengerti, atau konflik malah bisa membuat kita seperti tadi si Mike sama Valerie itu makin parah hubungannya, makin sebel, ya, makin benci satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena tidak diatasi dengan baik konfliknya. Ya, masing-masing punya cara sendiri, masing-masing punya pandangan sendiri. Jadi tadi dari yang teman-teman rangkumkan itu sebenarnya intinya apa sih kenapa Mike sama Valerie ini bisa bisa seperti itu tuh? Ya, kalau diringkaskan jawabannya satu, mereka belum mengenal. Mereka sudah mengetahui ada perbedaan, tapi mereka belum mengenal siapa pasangan itu. Bahkan mereka juga nggak mengenal siapa dirinya. Kenapa aku seperti ini ya? Kenapa aku menginginkan hal seperti ini? Ya ini. Jadi bagaimana saya bisa mengenal pasangan kalau saya sendiri juga nggak bisa mengenal diri sendiri. Nah, mungkin dilihat dari sisi kekristenan, apa konflik itu dosa nggak? Ya, menurut teman-teman gimana? Dosa nggak konflik itu? Ya, Tidak. jalan kepala. Tidak ya. Nah, ada orang yang mengatakan di dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Nah, mereka menggunakan ayat ini sehingga mereka merasa kalau saya konflik itu tuh dosa. Sehingga pada saat ada sesuatu ketidaksesuaian, ada sesuatu perbedaan, mereka lebih baik satu tuh diam aja. Ya, diam dan yang pihak yang lain tidak merasa ada masalah.
Itu yang saya lihat ada beberapa pasangan yang merasa bilang, oh kami tuh nggak pernah bertengkar. Karena yang satu mengubur kekesalan kemarahannya. Ya. Nah, apa artinya ayat ini, teman-teman sekalian? Ya, kita harus tahu bahwa sebenarnya berusaha hidup damai itu bukan berarti nggak pernah konflik. Tapi hidup damai itu adalah kita bisa menyelesaikan semua konflik yang ada dengan baik, dengan sehat, dengan benar, dan sehingga kita bisa mengalami kedamaian. Ya, ini kuncinya di sini. Jadi damai itu, hidup damai itu bukan berarti nggak ada konflik. Tapi kita bisa mengatasi, memanage konflik itu dengan baik ya, sehingga kita mengalami kedamaian. Nah, konflik itu alkitabiah nggak? Ya, kalau kita lihat ya, kalau bicara konflik itu dosa, semua tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan itu mengalami konflik. Musa, Abraham, ya, Yusuf, Paulus, dan semuanya. Ya, kalau kita dalam kehidupan pelayanan itu ada konflik. Jadi memang ini sesuatu yang wajar sekali karena Tuhan pakai konflik itu balik lagi untuk mengasah kita. Ya, dengan konflik itu kita makin mengenal siapa kita, apa kelemahan kita, apa luka-luka yang saya miliki. Ya, melalui konflik itu baru semuanya terungkap. Kalau kita nggak pernah konflik, nggak pernah di mana, kita nggak akan tahu what is the problem. Bahkan Yesus pun dengan kehidupannya penuh dengan konflik. Ya, mulai dari kandungan sampai mati di kayu salib ya. Yesus itu penuh dengan konflik. Betul nggak teman-teman sekalian ya? Jadi dari sini yang saya mau tegaskan kepada kita semua, sebagai orang Kristen jangan merasa bahwa konflik itu tuh negatif. Ya, konflik itu netral, bisa negatif dan bisa menjadi hal yang sangat positif. Sama kalau saya katakan uang itu positif atau negatif. Uang itu bisa jadi berkat atau bisa jadi kutuk. Gimana? Yang mana? Uang itu jadi berkat atau jadi kutuk? Bisa dua-duanya, Pak. Ya, tergantung dari kapan bisa jadi kutuk, kapan bisa jadi berkat. Bisa dua-duanya, betul sekali. Ya, tergantung apanya. Kenapa bisa jadi kutuk, bisa jadi berkat? Apa yang membedakannya? Ada Mungkin Tergantung dari kemanfaatannya, Pak. tergantung dari penggunaannya, pengelolaannya, betul nggak? Tergantung cara memakainya. Nah, demikian pula konflik juga sama. Apakah konflik itu positif, negatif? Negatif. Kenapa? Karena kita tidak jarang sekali melihat contoh konflik yang positif. Kita lihat orang tua kita, kalau berantem, ya, kalau bertengkar itu kalau nggak saling teriak, saling nyerang, musuhan diam dua-duanya. Cuma itu. Jadi kita melihat konflik itu negatif, ya, karena kita tidak dikasih satu expose ya bahwa ada konflik yang sebenarnya itu bagus gitu loh, yang membuat saling mengerti. Ya, misalnya, Jeremy, sorry ya, aku sangat nggak suka loh sama kamu. Kemarin kamu melakukan ini dan aku sangat tersinggung. Nah, itu konflik yang baik. Tapi kalau kamu tuh kenapa kemarin tuh? Dasar laki-laki tuh. Wah, itu konflik yang menyerang. Ya. Jadi belajar kalau konflik itu kita mengatakan apa yang kita rasakan, yang tidak kita suka. Misalkan, Leslie, kemarin ya waktu kamu ini aku cukup terganggu. Boleh nggak? Lain kali kalau kamu nyuruh aku, jangan seperti itu. Nah, itu sesuatu konflik-konflik yang kita lihat sesuatu yang makin mengerti. Tapi kalau konfliknya udah saling nyerang atau saya nggak suka, tapi saya, aduh nggak enak lah kalau ngomong, jadi diam. Diam lama-lama nggak tahan musuh, ya udah jadi musuhan. Ya, itu kira-kira yang kita perlu pelajari. Nah, sebenarnya penyebab konflik itu apa, coba? Kalau saya boleh tanya ke teman-teman sekalian, apa yang menyebabkan pasangan bisa konflik itu sebenarnya apa? Menurut Anda saat ini? Dari pengalaman Anda berumah tangga,
ya. Kira-kira apa sih penyebab konflik? Coba sebelum saya sampaikan supaya Anda mengerti. Sini ada Stefanus Ingrid, boleh kasih masukan apa sebenarnya penyebab konflik itu? Kalau dari saya sih sebenarnya penyebab konflik sih adanya mungkin ya Ya. adanya ketidak eh, ya emosi lagi nggak stabil, terus eh, kondisi fisik lagi capek segala macam, ada Hmm. aja omongan-omongan yang memang bikin bikin naik emosi segala macam seperti itu sih. Jadinya hal-hal kecil gitu yang jadi bikin konflik gitu. Oke, terima kasih Stefanus ya. Ingrid mau kayak nambah? mungkin kayak lebih nggak lihat situasi kali ya. Mungkin kayak gini, mungkin ya yang kayak misalkan suami lagi capek pulang kerja, pengennya di ngertiin, terus kalau misalkan udah capek kerja, udah nyampe rumah tapi istrinya malah ngeluh, marah-marah, itu kan jadi Hmm. konflik ya. Ya, Itu oke. juga bisa menyebabkan suami juga jadi nggak betah di rumah. Very Bisa. good. Makasih ya. Ada lagi yang mau nambahin? Apa penyebab konflik itu? Biasanya Anda berdua kalau konflik itu apa penyebabnya? Atau nggak pernah konflik di sini juga? Nggak pernah kelewat? Yang maestro itu siapa namanya? Lupa saya. Saya Pak, dipakai HP Pak. Siapa namanya? Soalnya Steven. Mas Steven, Steven. Steven. Ya. Soalnya saya tadi laptopnya kameranya nggak bisa on Pak, jadi saya pakai Ah, HP. iya, 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 Steven. Nah, oke. Silakan. Kalau mau nanya, menurut Anda apa sih penyebab konflik itu? Apa yang menyebabkan pasangan suami istri biasanya konflik itu apa? Tadi udah ada ya Stefanus sudah ngomong tentang emosi, situasi lagi ini, ya. Karena Mungkin ini Pak, kalau kita tidak tahu penyebabnya, kita juga nggak tahu cara ngatasinnya, benar nggak? mungkin kurang ini Pak, kurang mengenal Pak, kurang mengerti, Kurang mengenal, kurang mengerti. Apakah kurang kalau kurang mengenal, kurang mengerti itu otomatis harus konflik? kurang komunikasi Pak. Jadi Nah, kurang biasanya komunikasi. nadanya ya Pak Ya, terlalu tinggi atau gimana, oke, very good ya. lembut Pak. Banyak orang bilang dulu saya merasa saya dengan istri saya menikah tuh perbedaannya banyak sekali. Ya, dari tipe kepribadian beda, hobinya juga beda, ya, value-nya beda. Jadi kita konfliknya banyak sekali. Nah, jadi saya dulu merasa penyebab konflik itu karena kita terlalu berbeda. Nah, tetapi sekarang kita udah menikah 28 tahun ya, dan perbedaan itu masih ada, tapi udah jarang konflik. Apa sebenarnya penyebabnya, ya? Jadi kita harus mengerti bahwa penyebab konflik itu adalah ini. Nah, tahu nggak? Nih penyebab konflik itu. Apa kira-kira? Jadi konflik itu bukan karena perbedaan. Konflik itu adalah bukan karena belum ngerti juga. Tapi konflik itu terjadi karena saling melukai, saling menusuk, sehingga hatinya hancur, hatinya beku, hatinya terbelenggu, hatinya terbelah, ya. Jadi contoh misalnya, saya selalu kasih contoh misalnya saya dengan istri ya. Dulu saya merasa perbedaan yang simpel aja dalam hal makan. Saya makan itu sukanya perdagingan, aliran merah. Istri saya aliran hijau, sayuran, buah-buahan, ya. Nah itu kan beda, konflik ya. Saya sukanya makan daging, daging. Istri saya sukanya sayuran, konflik ya. Halo,
Harusnya sih enggak ya, Pak. Harusnya enggak. Tapi kenapa konflik? Karena saya bilang begini, kamu tuh ya makan makan tuh sayuran sayuran kayak gitu kayak kambing aja mana ada gizinya. Nah itu ya menusuk kata-katanya tadi tajam ya. Nah, istri saya balik kamu makan daging daging kanker tahu nggak pendek umur balik nyerang lagi. Itu yang bikin konflik. Jadi saya melihat kalau kita berbeda dengan pasangan, saya merasa saya lebih baik, lebih benar daripada pasangan. Perbedaan itu dipersepsikan sebagai satu lebih baik daripada yang lainnya. Itu yang menyebabkan konflik. Akhirnya kita saling nyerang. Kita saling merendahkan bahwa aku yang benar. Nah, sekarang udah beberapa tahun kita menyadari bahwa akhirnya saya juga sekarang menyadari bahwa sayur juga enak. Sayur juga sehat. Istri saya juga melihat daging juga enak gitu loh. Jadi kita berdua berusaha, meskipun saya nggak seperti istri saya, suka sayurnya, istri saya juga tidak seperti saya suka sayurnya, dagingnya, tapi kita lebih menghargai. Oke, ya, kamu suka sayur, saya suka daging, ya kalau makan ke restoran ya beli aja dua macam atau beli capcay, ada dagingnya, ada sayurnya, kan nggak harus konflik. Itu yang simple. Banyak lagi contoh yang lain, ya. Jadi coba Anda berdua ya pikirkan, yang bikin konflik itu bukan karena beda. Tapi yang bikin konfliknya adalah saling melukai. Seperti tadi si Mike sama Valerie ini kan sebenarnya beda ya. Tapi saling merendahkan. Dia itu terlalu, dia itu selalu. Nah, biasanya kata selalu nggak pernah ya. Itu generalisasi namanya. Itu sebenarnya nggak benar ya. Nah, memang triggernya itu adalah biasa kalau pemicunya itu adalah asumsi, persepsi. Ah, dia memang orangnya begitu. Dia tuh pelit tadi kan. Dia tuh boros. Nah, itu asumsi, persepsi. Yang kedua, tipe kepribadian. Ya, tadi kalau kita lihat misalnya. Satu, tipe ekstrovert misalkan senangnya tuh bergaul, keluar rumah. Kasih Valerie itu mungkin dia waktu kerja senang ini. Sekarang di rumah kesepian. Nah, dengan tipe kepribadian yang ekstrovert, dia akan butuh teman untuk ngobrol. Makanya dia telepon. Kenapa telepon? Karena suaminya mungkin nggak bisa diajak ngobrol. Suaminya sebenarnya tadi bilang juga kepengen ngobrol, tapi dia keburu ngobrol sama teman-temannya. Jadi persepsi dan asumsi, dia mah nggak butuh aku, dia maunya ngobrol sama teman, ya. Si jadi masing-masing punya asumsi sendiri-sendiri. Yang ketiga prioritas, ya. Nah ini nilai hidup. Prioritas prioritas artinya gini, kalau misalnya teko masih bisa dipakai, kenapa beli lagi, ya? Jadi itu istilahnya hemat. Nah, yang satu lagi mungkin lebih ya kita kalau beli itu kalau barang udah lama sekali takutnya karatan, takutnya itu nggak sehat, takutnya itu jelek, makanya beli lagi yang baru. Atau mungkin nggak tahu ya, si Valerie punya pertimbangan lain. Kayak ini udah kelamaan ya, ini manasinnya misalnya lama, kita butuhnya cepet. Kita nggak tahu reasonnya. Kita nggak mau mengerti tentang apa alasan yang sesungguhnya dari pasangan untuk membuat satu keputusan. Kamu mah orangnya boros, kamu tuh orangnya pelit, ya seperti itu. Yang keempat, peran di dalam keluarga. Juga ini perlu juga, ya. Peran di dalam keluarga tuh artinya siapa sih yang cari uang? Siapa yang manage uang? Kalau ada masalah di rumah kerusakan itu siapa? Kalau misalnya ada ngurus anak itu siapa? Nah, contoh ya, saya dengan istri saya juga sama dulu ya dalam peran ini. Kadang-kadang kita nggak pernah mendiskusikan, tapi ini kita berasal dari latar belakang keluarga kita. Misalnya dulu ya waktu awal-awal menikah istri saya bilang itu di dapur bocor. Ya, saya bilang, oh udah panggil aja tuh si tukang ledeng. Ya, nih ada nomor teleponnya. Itu pintu jebol, nggak bisa dikunci. Oh panggil aja tukang kayu si
mang siapa, ya. Saya merasa saya sudah membantu istri saya menyelesaikan masalah di rumah. Tapi istri saya merasa kurang puas. Ya, sampai satu kali ada pembicaraan, loh kelihatan kenapa kamu kok nggak happy gitu loh kalau saya ngasih. Iya, kalau menurut saya tuh urusan rusak rumah itu teknik itu kan urusan laki-laki. Terus saya kaget juga. Loh, ini kan urusan rumah tangga. Ini kan urusan itu harusnya urusan perempuan. Nah, jadi baru saya mengerti bahwa saya di keluarga dulu mama saya itu punya catatan semua tukang batu, tukang listrik, tukang kayu, tukang apa. Dia kalau di rumah ada masalah, ada apa, dia langsung telepon dan beresin. Ya, jadi saya melihat ya latar belakang keluarga saya kalau urusan-urusan di rumah rusak apa, ya udah itu tinggal istri itu harus punya list aja, bukan dia ngerjain sendiri juga kan. Nah, saya merasa udah membantu kalau istri saya nggak punya listnya. Nah, sedangkan ternyata di keluarga istri saya itu dia ada kokonya 4 ya, sama papanya semuanya itu adalah handyman. Senang untuk melakukannya sendiri. Ya kalau di rumah ada kerusakan apa, ya bocor apa naik ke genteng apa semuanya tuh cowok-cowoknya tuh senang semua melakukan sendiri, bikin apa ya pintu apa rusak perbaiki sendiri, semuanya tuh senang ini. Jadi di dalam mindsetnya dia peran untuk memperbaiki kerusakan di rumah itu adalah cowok. Nah ini kita nggak pernah komunikasikannya jadi pemicu ya. Akhirnya perbedaan itu kita nggak pernah komunikasikan dan saling melukai. Kamu tuh gimana sih jadi suami tuh kok nggak bertanggung jawab? Masa ini yang rusak mesti aku yang ini. Nah itu kata-kata begitu tuh yang menusuk tadi ya. Nah, saya akan balas juga loh. Kamu tuh kenapa sih urusan gini gampang sepele gini aja mesti ribut. Tinggal panggil aja telepon tukang datang beres kan. Kenapa masih melibatkan suami yang lagi sibuk di kantor? Nah, kata-kata gitulah yang sebenarnya itu yang menyakitkan, yang membuat kita menjadi terluka. Ya, jadi seperti tadi penyebab konflik bukan perbedaan, tapi saling menyerang, saling melukai di dalam kehidupan kita. Nah, lalu yang terakhir adalah pengalaman masa lalu, tadi inner child. Ya, inner child itu adalah trauma-trauma di masa lalu. Misalkan tadi si Valerie ini dia punya trauma, si Mike juga sama mungkin dengan pernikahan pertamanya ada trauma-trauma tertentu yang membuat akhirnya terbawa ke dalam pernikahan yang sekarang. Jadi dalam hal inner child ini perlu bantuan konselor untuk bisa menolong apa sih yang terjadi. Kenapa dia seperti ini? Latar belakangnya gimana? Ya, contoh misalnya ada seorang istri ya, dia nanya ke suaminya, "Pak, kita perlu diskusi nih soal keuangan." Wah, suaminya langsung marah meledak. Udah, jangan nggak usah diskusi-diskusi soal uang katanya. Kamu urus aja sendiri. Nah, soal istrinya kan bingung, kenapa gitu loh? What's wrong? Ya, tiap kali istrinya diskusi soal keuangan pasti meledak marah si suaminya. Nah, ternyata dia punya pengalaman masa lalu. Jadi dia waktu kecil keluarga itu sangat miskin. Jadi di rumahnya itu papa mamanya selalu ribut, ributnya soal duit. Jadi dia udah punya satu trauma kalau diskusi uang pasti ribut. Karena pengalaman dari kecil lihat papa mamanya ya karena kekurangan uang itu soal uang selalu jadi ribut. Diskusi uang pasti ujung-ujungnya ribut. Makanya dia nggak mau sampai dewasa pun meskipun sebenarnya kan sekarang dia udah nggak miskin lagi, udah kaya, tapi dia nggak mau diskusi soal uang karena balik lagi inner child-nya yang masih ada. Ya ini hanya 5 yang saya sampaikan ya, tapi biar dari 5 ini kita juga mengerti kenapa gitu loh bisa terjadi konflik ya. Ini bukan penyebab loh, ini pemicu. Ya kayak tadi, misalnya kalau saya bisa ngomong baik-baik ya, nggak usah bilang, masa urusan gini aja mesti melibatkan suami sih? Nah itu kan udah melukai.
Saya bilang, boleh nggak? Menurut kamu, kalau untuk urusan rusak ini tuh, kamu berharapnya siapa? Aku atau kamu yang beresin? Ya kamu dong cowok. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena dulu di keluargaku ya seperti ini. Nah mungkin dengan cara begitu tuh saya ngerti. Atau sebaliknya, dulu kalau di keluarga saya tuh mama saya tuh semuanya yang lakukan gitu loh. Nah itu kan jadi semuanya ini bisa didiskusikan baik-baik. Cuma masalahnya tadi betul yang Stefanus bilang karena udah emosi ya, emosi itu artinya udah merasa emosinya meledak, jadi akhirnya saling melukai, bukan saling berdiskusi, bukan saling mencari titik temunya di mana. Nah, konflik manajemennya gimana sekarang ya? Jadi kalau kita udah sekarang tahu ya bahwa masalah masalah konflik itu apa yang terjadi, ya kita lihat sekarang cara mengatasi konfliknya gimana. Ada dua cara ya mengatasi konflik itu secara umum. Yang pertama adalah resolusi, yang kedua itu adalah rekonsiliasi. Apa bedanya? Pernah mendengar nggak kata-kata ini? Resolusi dan rekonsiliasi. Cara mengatasi konflik ini dua-duanya bisa terjadi. Kalau resolusi ya, itu adalah menyelesaikan konflik dan fokusnya ke masalahnya. Dicari, ini kenapa bisa jadi ribut? Masalahnya di mana? Siapa yang benar, siapa yang salah? Nah, biasanya gampang susah kalau resolusi ini. Masing-masing merasa benar. Jadi kalau udah bicara resolusi itu, waduh panjang. Iya, aku marah sama kamu, aku mukul, tapi kan gara-gara kamu begini. Sepertinya tidak ada yang saya nggak pernah salah, kamu yang salah. Iya, aku begini karena kamu bawa, ya. Nah ini biasanya penyelesaian masalah secara resolusi itu akan lama dan biasanya tidak ada titik temu. Sedangkan kalau rekonsiliasi fokusnya ke relasi, ya dengan ribut dengan gitu tuh nggak dicari masalahnya dulu, tapi kita melihat, aduh relasi kita udah jadi terluka ya. Relasi kita sekarang jadi udah nggak bagus ya. Dulu kita bisa ngomong, bisa enak. Dulu kita ada waktu, bisa ngobrol. Sekarang tuh nggak ada. Jadi kita fokusnya relasi kita ini apa sebenarnya yang terjadi. Ya, jadi kalau bicara masalah itu selalu kepada benar dan salah. Kalau rekonsiliasi itu lebih kepada pengampunan. Nah, jadi saya dengan istri saya juga menerapkan ini ya. Awal-awal pernikahan nggak ngerti. Kita selalu bahas resolusi, caranya gimana. Tapi kalau rekonsiliasi akhirnya oke, sorry bahwa aku telah menyakiti kamu. Sorry, aku telah merendahkan kamu. Sorry, aku nggak mendengarkan kamu. Ya, nah itu saya mengampuni, saling memaafkan. Jadi sekali lagi resolusi itu prosesnya lama dan mungkin nggak selesai masalahnya. Sedangkan proses rekonsiliasi itu lebih cepat dan kadang-kadang nggak perlu dibahas masalahnya. Saya punya pengalaman mengkonseling dua orang ya. Ini bukan bukan konteks pastutri tapi ini yang lebih besar lagi, konteks pemimpin ya, pemimpin gereja, dua orang yang konflik berat, pendeta A dengan pendeta B. Pendeta A bawa satu list ya, isinya 10 hal yang dia merasa tersakiti oleh pendeta B. Pendeta B juga punya list 12 isu yang dia kemukakan, dia terluka dengan pendeta A. Nah, coba Anda bayangkan ada satu bawa 10 isu, satu 12 isu. Berapa lama kira-kira cara mengatasi masalah itu? Kalau mau dibahas problemnya. Ya, konseling biasa 50 menit sampai 1 jam. Bisa selesai nggak? Nggak mungkin, ya. Nah, jadi saya pakai pendekatan rekonsiliasi. Saya tanya gitu, mana relasi Anda tuh, bagaimana Anda dulu bertemu tuh? Ya, kami bertemu tuh dulu waktu kuliah.
pelayanan sama-sama. Oh ya bagus. Lalu Tuhan berkati ya setelah pelayanan di kampus, lalu sama-sama lulus, lalu bikin persekutuan. Dan diberkati makin panjang, makin lama, akhirnya punya gereja. Nah, balik lagi ya dari gereja pecah dan saling konflik mulai di situ. Lalu saya bilang, ya tadi fokus kepada relasi. Saya nggak tanya kenapa bisa 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 berantem, kenapa bisa pecah dan sebagainya. Nggak dibahas seperti itu. Wah, saya bisa dibayangkan ya. Anda dulu benar-benar tuh sahabat, sama-sama pelayanan, sama-sama apa. Sekarang sudah diberkati, sudah dipakai Tuhan luar biasa. Iblis nggak suka dan ya masing-masing terluka. Masing-masing saling melukai. Ya, saya bilang, mau Kak Bapak A mengampuni Bapak B dengan segala keterbatasan yang ada. Jangan berkaca-kaca, dia bilang mau. Pendeta A mau nggak mengampuni pendeta B dan pendeta B mau nggak saling mengampuni. Ya, dalam hitungan berapa menit akhirnya mereka menyadari fokuskan kepada relasi yang dulunya sangat baik, sekarang tuh saling menyakiti. Mereka akhirnya berpelukan, saling memaafkan. Dalam waktu kira-kira 20 menit, 20 sampai 25 menit. Lalu saya bilang tuh, oke, sekarang kita bahas ya. Sengaja saya tanya gitu. Kita bahas ini masalahnya yang dari pendeta A ada 10, dari pendeta B 12. Lalu mereka berdua maju ke saya, mereka sobek kertasnya. Nggak usah Pak, nggak usah dibahas lagi. Ya, itu kira-kira proses rekonsiliasi dan resolusi. Nah, dalam pasangan suami istri, ya, seringkali kalau masalahnya itu rumit, ya, saling aksi reaksi begitu, itu nggak usah dibahas mana benar mana salah. Oke lah, siapa yang benar, siapa yang salah, dua-duanya saling melukai, udah pasti, benar nggak? Ya udah saling melepaskan pengampunan. Itu yang benarnya. Ya, jadi kalau udah saling melepaskan pengampunan, baru di situ bisa terjadi rekonsiliasi. When we focus on reconciliation, the problem loses its significance and often become irrelevant. Jadi pada saat kita fokus kepada rekonsiliasi, masalah itu jadi menjadi kecil, tidak berarti. Ya, kalaupun bukan berarti selalu nggak dibahas, boleh aja dibahas masalahnya. Tetapi ya, pada saat dibahas itu, ya kepala udah dingin. Emosi sudah tidak lagi meledak-ledak. Jadi kita lebih bisa dingin. Ya, jadi sebagai langkah praktis ya di dalam hal bagaimana untuk bisa mengatasi konflik itu yang pertama, ya mengenal diri sendiri. Mengenal baru bisa mengenal pasangan. Jangan pengen mengenal pasangan tanpa kita mengenal diri sendiri. Apa tipe kepribadian saya? Apa nilai-nilai yang saya miliki? Apa latar belakang saya yang mempengaruhi saya seperti sekarang? Apa inner child luka emosi saya? Nah, kalau Anda bisa mengenal diri, Anda bisa mengenal pasangan, ini akan jauh sekali menolong. Anda tidak akan lagi saling melukai, ya. Yang kedua, pisahkan personal sama problem. Nah, seringkali kalau ada masalah itu, misalnya, ya, pasangan Anda terlambat datang, ya suami atau istri telat datang ke rumah. Nah, diskusikan tentang masalah keterlambatan itu. Jangan dikaitkan dengan pribadi, personal. Kamu memang orangnya dasar, suka telat. Kamu tuh dasar orangnya tidak bertanggung jawab. Kamu tuh memang pelupa, lemah. Kamu tuh dasar. Wah, kayak gitu-gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya bisa melukai. Kalau memang masalah terlambat, boleh nggak aku tahu apa yang bikin kamu terlambat? Bisa nggak coba untuk next time jangan sampai terlambat seperti ini? Nah, diskusi yang memang fokus kepada masalah, ya, jauh lebih ringan daripada merembet kepada masalah pribadi. Memang dasar tuh kamu juga kayak orang tua kamu tuh kayak gitu sama, ya. Nah, ini yang membuat akhirnya konflik itu tuh saling melukai. Jangan over generalisasi.
Memang dasar sih kalau orang kaya tuh seperti itu. Dasar sih memang kalau misalnya ya cowok tuh memang begini. Dasar wanita tuh begini. Nah itu nggak boleh. Ya. Atau selalu, kamu tuh memang selalu melawan. Kamu tuh memang selalu begini. Kamu tuh memang nggak pernah. Ya kata selalu dan nggak pernah itu adalah over generalisasi. Ekspresikan dengan perasaan aku. Jangan kamu. Kalau kamu itu tuduhan. Kamu tuh gini, 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 gini. Ya. Tapi belajar menyatakan, aku ngerasa terganggu dengan apa yang kamu lakukan. Aku ngerasa sedih sekali pada saat kamu tuh tidak menemani aku. Aku merasa kecewa. Aku berharap, nah, itu selalu dengan I. Ya. Dan yang kelima tadi, lepaskan pengampunan. Karena balik lagi kita nggak mencari benar dan salah, karena dalam pernikahan itu semua aksi reaksi. Nggak ada satupun masalah keluarga itu karena satu orang. Tidak ada. Ya, satu orang bermasalah, yang lainnya juga ikut bermasalah. Yang tadinya tidak bermasalah, jadi bermasalah juga. Yang tadinya tidak menyakiti, saling menyakiti. Jadi dalam konflik ini, lepaskan pengampunan. Ya, mengenal diri sendiri, mengenal pasangan kita. Pisahkan pribadi dengan masalah, problem. Jangan disangkut pautkan. Ya, karena pribadi itu adalah labeling nantinya tuh. Dasar kamu tuh memang begini. Jangan over generalisasi. Dianggap semuanya sama. Tuh, mama kamu juga begitu. Pantesan aja kamu juga gini. Tuh, bapak kamu juga gitu. Ya, ini yang paling banyak disangkut pautin pada masalah pribadi sehingga kita makin emosi tadi. Belajar dengan ekspresikan perasaan dengan aku. Apa yang aku rasakan ketika kamu mengatakan, melakukan seperti itu. Ya, dan yang terakhir adalah lepaskan pengampunan. Orang yang tidak mau mengampuni dalam pernikahan ini sama aja dengan orang yang minum racun dengan harapan orang lain yang mati. Gua tidak akan ngampunin kamu loh, rasain ya, rasain. Seolah-olah kalau saya ngampunin tuh, yang rugi tuh, yang untung tuh adalah orang lain. Betul nggak? Ya, kita harus ingat bahwa pada saat saya mengampuni, yang lebih diuntungkan tuh adalah diri kita sendiri. Nah, jadi kalau sama-sama saling mengampuni, ya dua-duanya akan saling diuntungkan. Ya, itu aja mungkin yang saya mau sampaikan untuk menjadi satu bahan diskusi teman-teman sekalian. Coba pikirkan kembali. Apa pengertian Anda tentang konflik? Apakah selama ini Anda menganggap konflik itu selalu negatif? Ya, atau Anda sebenarnya juga mengerti positif tapi nggak tahu caranya? Yang kedua, ya, konflik itu adalah sesuatu yang netral, yang alkitabiah. Ya, kita lihat dari contoh-contoh di Alkitab. Yang penting kita belajar untuk cara mengekspresikannya secara asertif, bukan agresif, menyerang, bukan juga pasif, ya dipendam, nanti lama-lama meledak juga. Baru yang berikutnya, coba gunakan cara rekonsiliasi. Kalau masalah tuh udah rumit, nggak tahu siapa benar, siapa salah. Kalau kita lihat tadi Valerie sama Mike itu udah semuanya merasa salah orang lain. Sulit. Ya aku begini karena kamu begini. Ya kamu begini karena aku begini. Dua-duanya. Oke, stop. Dua-duanya udah saling melukai. We forgive each other. We start all over again. Ya, itu yang paling pas.